Hello, salam leadership wisdom. Bersama saya kembali, Daniel Ronda. Senang saudara terus bisa menikmati YouTube channel ini. Saya berharap ini menjadi berkat, dan jika YouTube ini menjadi berkat, senang bila saudara juga boleh berbagi, memberitahu teman-teman yang lain. Senang juga melihat YouTube ini boleh bertumbuh, walaupun mungkin viewersnya terbatas, namun memang tujuannya adalah ditujukan kepada para pemimpin, orang yang ada di marketplace maupun yang ada dalam pelayanan, untuk bisa bertumbuh di dalam kepemimpinan. Karena seorang pemimpin yang efektif akan membuat organisasi yang dipimpinnya bertumbuh dan berkembang. Hari ini saya akan membahas tentang self-leadership, seni memimpin diri sendiri. Ada 3 seri yang saya akan bahas tentang seni memimpin diri sendiri. Seorang ahli manajemen terkenal di dunia bernama Peter Drucker pernah berkata begini: ketika seseorang diminta memimpin organisasi, maka sebenarnya dia diminta untuk memimpin. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia mulai masuk ke dalam organisasi, yang dia temukan sering terjadi ada 3 hal: friksi, konflik, perpecahan, kebingungan, dan juga underperformance, atau orang-orang yang dia pimpin tidak menunjukkan kinerja yang baik. 3 ini sering ditemukan, sehingga banyak pemimpin menjadi frustrasi melihat organisasi yang dipimpinnya itu. Nah, lalu ketika dia melihat situasi seperti ini, dia bisa jadi frustrasi, bisa jadi juga dia berusaha menjadi hero atau pahlawan bagi organisasinya, dan dia mulai bekerja keras, dan sampai pada titik tertentu akhirnya dia menyerah juga dan menjadi frustrasi juga. Nah, bagaimana cara kita memimpin organisasi dengan baik? Maka umumnya orang-orang ahli-ahli kepemimpinan terkini pun menyadari pentingnya seseorang pemimpin sebelum dia memimpin organisasi, sebelum dia menata manajemen dalam organisasi yang dipimpinnya, maka dia juga harus punya kemampuan untuk memimpin dirinya sendiri. Para ahli-ahli perang, para kekaisaran raja yang dahulu, yang buku-bukunya dibaca oleh para ahli kepemimpinan, menemukan bukti bahwa kaisar, raja yang hebat bukan hanya mampu memimpin pasukannya atau negaranya, tetapi dia juga mampu memimpin dirinya sendiri. Seorang pendiri Visa yang kita sering pakai di credit card atau debit card, yang bernama D. Hock, dia mengatakan 40% dari keberhasilan kepemimpinan adalah kemampuan dia dalam memimpin dirinya sendiri. Jadi 40% dari kepemimpinan, keberhasilan kepemimpinan adalah ketika dia mampu memimpin dirinya sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah di bagian yang seri yang pertama ini, bagaimana kita sebagai pemimpin, sebagai seorang yang bekerja di marketplace, memimpin organisasi, atau memimpin pelayanan, memimpin gereja, bagaimana kita dapat memimpin diri kita sendiri? Ada 3. Yang pertama adalah penting kita mengisi pikiran kita. Artinya perlu kita self-aware, menyadari diri kita
dengan cara mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Ya. Jadi apa nutrisi yang kita berikan untuk pikiran kita? Apa makanan yang kita berikan untuk pikiran dan otak kita? Kalau kita memperhatikan nutrisi untuk makanan jasmani kita, maka penting kita menutrisi otak kita, pikiran kita dengan hal-hal yang baik. Misalnya, saudara memiliki disiplin dalam membaca buku-buku. Seorang ahli kepemimpinan, John Maxwell, katakan, kalau engkau mau menjadi pemimpin, minimal baca buku 1 jam sehari, minimal, untuk mempersiapkan diri selama 5 tahun ya, 1 jam selama 5 tahun untuk dapat menjadi pemimpin yang efektif. Jadi isi pikiran kita dengan hal-hal yang berkualitas seperti tadi membaca, mengikuti seminar, bahkan boleh bertemu dengan teman-teman koleha-koleha yang telah mempertunjukkan performance yang hebat dan belajar daripadanya. Jadi mengisi pikiran kita itu dengan penuh kesadaran apa yang harus diisi, itulah penting sekali bagi kepemimpinan kita. Jadi kalau kita mengisi hanya dengan gosip, cerita, keluhan-keluhan di lapangan, kita akan frustrasi. Sangat pasti frustrasi. Tetapi ketika kita juga mengisi hal-hal dengan hal yang baik, positif, maka kita sedang menumbuhkan kemampuan kepemimpinan kita. Yang kedua adalah cek karakter kita. Ini penting mengecek karakter kita. Misalnya dengan bertanya, siapa kata orang tentang saya? Siapa saya menurut orang? Penting saudara bertanya mungkin kepada teman dekat atau orang-orang yang saudara percayai di organisasi untuk memberitahu tentang siapa saudara. Atau saudara bila punya atasan, minta saran. Kalau orang yang di pelayanan seperti saya, di dunia pelayanan dan organisasi dan pelayanan gereja, sering saya bertanya kepada mentor, orang-orang senior, apa pandangan orang tentang saya? Saya memiliki seorang mentor yang sangat luar biasa bernama Ibu Janet Howard. Dia menetap di Amerika sekarang. Dia memberitahu tentang siapa saya. Dan dia memberitahu bahwa saya memiliki kelebihan A, B, C, dan tetapi juga memiliki kekurangan A, B, C. Cek karakter kita. Jangan sampai orang mengetahui kelemahan kita tapi tidak berani bicara. Karena kita mungkin menjaga jarak dan tidak mau peduli. Sehingga ingat, kita perlu sadar kepemimpinan itu bukan soal kemampuan manajerial, kemampuan memimpin, tetapi juga orang mau mengikuti kita karena ada karakter kita, karakter yang baik, karakter yang mempertunjukkan the image of God, ya, menjadi keserupaan dengan Tuhan, keserupaan dengan Kristus. Sehingga kita perlu terus mengecek, apalagi kita sebagai pemimpin yang adalah manusia, memiliki berbagai-bagai kelemahan, ketidakkonsistenan, dan juga titik-titik di mana disebut blind spot. Ada sesuatu titik buta yang tidak kita ketahui, tetapi dilihat oleh orang. Dan perlu kita cek karakter kita. Yang ketiga, saudara, kita perlu membuat pedoman hidup untuk diri kita sendiri. Kita perlu membuat aturan untuk diri kita sendiri. Nah, seringkali kita membuat aturan organisasi, pedoman organisasi, tetapi kita lupa bahwa di dalam kita membuat aturan organisasi itu harus kita juga ikut taati, tetapi pada saat yang sama kita juga menambahkan dengan self-regulation. Kita membuat aturan, pedoman buat diri kita sendiri. Tentu kalau kita ke kantor, datanglah ke kantor.
kita membuat aturan, kita melakukannya. Itu sesuatu yang wajar terjadi karena kita membuat aturannya. Tetapi self-regulation, kita membuat pedoman untuk diri kita sendiri, misalnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, olahraga kita, yang berhubungan dengan makanan kita, yang berhubungan dengan relasi kita dengan keluarga. Kita membuat aturan pedomannya. Berapa kali kita olahraga, apa yang harus kita batasi dalam hal makan dan minum, dan juga berapa hari apa kita ada waktu untuk keluarga. Kita membuat aturan, regulasi untuk diri kita, dan kita berusaha menaatinya. Kemudian begitu pula dengan kalau saudara ada di pelayanan kerohanian, pelayanan gereja, saudara perlu memiliki self-regulation, pedoman untuk misalnya membaca firman Tuhan tiap hari. Saya sedang membaca terus-menerus Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Kami membuat, sebelumnya saya melakukannya secara mandiri, sekarang kami melakukannya berkelompok di sebuah gereja, di mana kami membaca 3 pasal sehari. Kami membuat pedoman, aturan dalam hidup kami. Doa kami naikkan kualitasnya, kuantitasnya, self-regulation. Kita membuat pedoman bagi diri kita sendiri, sehingga itu membuat diri kita dapat kita pimpin, dan diri kita akhirnya bertumbuh dan menjadi pemimpin yang kualitasnya makin hari makin baik. Jadi seni memimpin diri mulai dari coba mengisi pikiran kita sendiri dengan hal-hal yang berkualitas, positif, baik, memiliki teman-teman yang sungguh memberikan encouragement, membangun, sehingga kita bisa belajar daripadanya. Kemudian karakter kita minta orang mengecek, memberikan masukan tentang diri kita, dan memperbaiki karakter kita. Dan yang tentunya yang ketiga, membuat pedoman hidup untuk diri kita sendiri. Nah, inilah seni memimpin diri kita sendiri. Dan ingat, orang yang berhasil memimpin dirinya akan mampu memimpin organisasi atau pelayanan yang dipimpinnya. Tuhan memberkati kita. Shalom.